Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika, kelas ganjil, mahasiswi Fakultas Teknik Pertanian, Prodi Teknik Pertanian. Baik, saya akan mempresentasikan tugas Pancasila. Ada beberapa soal. Yang pertama, jelaskan 4 landasan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila ada 4. Yang pertama, landasan historis. Yang kedua, landasan kultural. Yang ketiga, landasan yuridis. Dan yang keempat, landasan filosofis. Landasan historis. Bangsa Indonesia terbentuk dengan melalui proses yang begitu panjang, mulai dari zaman kerajaan-kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, hingga datangnya para penjajah ke negara ini. Landasan kultural. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan telah melekat pada diri bangsa itu sendiri. Landasan yuridis. Perkuliahan pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang jenjang pendidikan tinggi memuat mata kuliah pengembangan kepribadian. Landasan filosofis. Pancasila merupakan dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Dan yang kedua, jelaskan tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkemanusiaan yang adil dan beradab. Kan kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan Pancasila ada beberapa. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu prinsip pengarahan yang dijadikan dasar, tujuan, dan arah di dalam menyelenggarakan dan mengembangkan kelangsungan kehidupan bernegara dan berbangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila adalah kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah Indonesia yang membentuk sikap, watak, tata nilai, dan etika yang sudah melahirkan pandangan hidup. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Ideologi yaitu kumpulan gagasan ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Yang keempat, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib kehidupan. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum. Artinya bahwa segala peraturan perundang-undang atau hukum yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada masa kejayaan nasional. Yang keenam, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia, dan Pancasila lahir bersama ciri khas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan. Dan yang ke-8, Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan falsafah hidup dan berkepribadian bangsa Indonesia yang mengandung norma-norma dan nilai-nilai yang diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia agar dapat mempersatukan rakyat Indonesia. Dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, dasar berdiri
dan tegaknya negara. Yang kedua, dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, dasar partisipasi warga negara. Yang keempat, dasar pergaulan antar warga negara. Dan yang kelima, dasar dan sumber hukum nasional. Sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.